Ada anak-anak yang absen hari ini? Ada. Siapa saja yang absen hari ini? Dari kemarin ini Agung sama Ratanya nggak masuk ya? Sakit katanya dia ya. Tidak bosan-bosannya Ibu ingatkan kembali kalau anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan karena sekarang kita masih berada di masa pandemi. Banyak anak-anak, banyak orang dewasa itu yang terkena penyakit COVID-19. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit tersebut, apa yang harus kita lakukan? Menjaga kesehatan, yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Contohnya seperti apa? Ya, menjauhi kerumunan. Terus mengurangi berpergian. Nah, harus selalu menjaga jarak. Ya, besok untuk Robi, Wahyu dan Nirmala nanti maskernya dipakai ke sekolah, ya. Nah, tadi sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak sudah membaca buku apa belum? Sudah. Nah, sudah semua membaca? Sudah. Nah, coba Ibu mau nanya Ge Ayun. Tadi Ge Ayun sudah membaca buku apa belum? Sudah. Kemarin sudah Ge Ayun katanya membaca buku Timun Mas, ya. Sekarang coba yang lainnya, coba dia. Tadi saya membaca apa dia? Membaca dongeng. Dongengnya tentang apa? Malin Kundang. Kira-kira dongeng yang dia baca itu menceritakan tentang apa ya? Malin Kundang si anak dongeng. Oh iya, ceritanya katanya tentang Malin Kundang yang durhaka. Durhaka kepada siapa? Orang tua. Nah, anak-anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah melahirkan, sudah merawat dari kita kecil sampai kita ya besar sekarang ini. Kita seharusnya berterima kasih kepada orang tua, ya. Dan diingatkan anak-anak harus terus melakukan kegiatan literasi minimal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak dan untuk menambah semangat belajar kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin ke depan? Ya, coba Ge Ayun pimpin temannya. Ya. Anak-anak yang lain nyanyi yang keras ya. Tepuk
tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, anak-anak bisa mengkategorikan lagu-lagu yang bertangga nada mayor dan minor dengan tepat. Terus yang kedua, melalui kegiatan apersepsi di awal, dengan menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor, anak-anak bisa menyanyikan lagu-lagu yang bertangga nada mayor dan minor dengan diiringi musik ritmis berupa tepuk tangan dan pukulan meja dengan padu dan kompak. Terus yang ketiga, melalui kegiatan membaca contoh pantun anak-anak, pantun muda dan pantun dewasa, anak-anak bisa menelaah jenis-jenis pantun sesuai dengan tema pantun yang dibaca dengan tepat. Terus, melalui kegiatan berkreasi dan diskusi membuat pantun, anak-anak bisa membuat pantun dengan tema tertentu dan menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuatnya secara benar. Terus yang kelima, melalui kegiatan membaca, anak-anak bisa menyimpulkan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang cara kerja peredaran darah pada manusia dan diskusi, anak-anak bisa membuat diagram alur cara kerja peredaran darah pada manusia dengan runtut dan cepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki diiringi dengan gerakan. Ya, nanti bernyanyi dengan suara yang keras, diikuti dengan gerakan. Bisa, anak? Bisa. Nah, sekarang coba berdiri dulu semuanya. Semuanya berdiri, tidak ada anak yang duduk, ya. Sekarang kita akan bernyanyi Kepala Pundak Lutut Kaki. 1, 2, 3, mulai. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Telinga, lutut dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Sudah semangat sekarang? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sekarang anak-anak bisa duduk kembali. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tangga nada. Adakah yang masih ingat? Tangga nada itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Nah, perbedaannya di mana? Kalau tangga nada diatonis mayor itu ciri-cirinya, siapa yang bisa menyebutkan angkat tangannya? Coba Stefani. Ya, lagunya bersemangat, yang gembira. Terus kalau lagu yang bertangga nada minor, bagaimana contohnya? Sedih, Sifatnya sedih. Ya, benar sekali kata Stefani. Tepuk dulu untuk Stefani. Nah, itu tadi ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor dan contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor? Coba siapa yang bisa angkat tangannya? Angkat tangannya keras, Robi. Ya, coba Robi apa jawabannya? Dan gembira untuk contoh yang mayor, lagu yang bertangga nada mayor. Ya, terus apa? Indonesia Pusaka sama suku. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Robi. Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Setelah itu kita juga akan belajar tentang sistem peredaran darah yang ada pada manusia. Ya. Nah, sekarang anak-anak coba disimak dulu video yang ibu tayangkan. Simak baik-baik videonya, jangan lain-lain.
Fani, saya kelas 5B. Hari ini saya akan membacakan untuk anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Pertama, saya akan membacakan pantun anak-anak. Ke pasar membeli merica, tak sampai karena tersesat. Ayo kawan, rajin membaca, memperbanyak ilmu yang bermanfaat. Burung merpati di udara, terbang tinggi, jauh melanglang. Hati ini amat gembira, sebentar lagi ayah pulang. Selanjutnya saya akan membacakan pantun muda. Wajib beda bentuknya bujur, sangat disukai oleh semua orang. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Asam ambis mari diiris, manis sekali rasa isinya. Dilihat manis dipandang manis, lebih manis hati budinya. Selanjutnya saya akan membacakan pantun tua. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Burung beo berkata tua, suaranya menghibur hati. Pantun inilah nasihat orang tua, agar jadi anak berbakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kendari. Nah, itulah tadi video pembelajaran tentang apa? Tentang pantun. Nah, dari video yang anak-anak amati tadi, kira-kira permasalahan apa yang anak-anak temukan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Sukma. Mendapatkan pantun anak-anak, Pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun orang tua. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Sukma. Nah, di video tadi adalah video tentang seorang anak yang membacakan berapa jenis pantun? 3. Ya, ada pantun anak-anak, ada pantun muda, dan ada pantun orang tua. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan bedanya di mana antara pantun anak-anak, pantun dewasa, dan pantun orang tua? Ada yang bisa menjelaskan bedanya itu ada di mana? Ya, Sade coba bedanya di mana? pantun anak-anak bedanya bahasanya ringan, bisa mengerti, isinya pujian dan hal-hal yang lainnya yang mengajar tentang kebaikan. Pantun dewasa berisi tentang kata muda dan haknya. Ya, Pantun terus? tua berisi kedua dan hati mengerjakan menuju kebaikan, berisi tentang adat, budaya, agama, nasihat dan lain-lain. Iya, boleh. Ya, tepuk tangan dulu buat Sade. Pantun menurut golongan usianya itu bisa dibedakan menjadi 3. Ada pantun anak-anak, ada pantun dewasa, dan ada pantun tua. Nah, bedanya ini di mana? Kalau pantun anak-anak itu isinya tentang perasaan seorang anak. Misalnya perasaan sukacita, perasaan dukacita. Ya. Nah, sekarang kalau pantun muda itu adalah pantun yang diperuntukkan untuk anak-anak muda, anak-anak remaja. Biasanya berisi tentang apa? Berisi tentang perasaan anak muda, yaitu perasaan tentang seperti kisah asmara, percintaan, ya, perasaannya yang berbunga-bunga. Nah, kalau ada pantun seperti itu berarti tergolong ke dalam pantun muda. Nah, sekarang yang terakhir pantun tua itu adalah pantun yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang tua boleh, untuk anak-anak boleh, ya, karena isinya tentang nasihat, tentang agama, tentang budaya, ya. Nah, itulah pembeda antara pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun orang tua. Nah, di sini siapakah yang masih ingat? Pantun itu adalah
Pantun itu apa? adalah seni berkata untuk mengungkapkan perasaan yang dialami. Iya, benar sekali kata dia. Tepuk tangan dulu buat dia. Nah, pantun itu adalah puisi lama yang merupakan seni merangkai kata untuk mengungkapkan perasaan seseorang, perasaan yang sedang dialaminya, yang sedang dirasakannya saat itu. Ya, itulah yang disebut dengan pantun. Nah, pantun ini dia memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu yang pertama, pantun terdiri dari satu bait. Satu baitnya terdiri dari empat baris. Yang kedua, pantun itu satu baris pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang ketiga, saja atau irama pantun itu adalah AB. Nanti dijelaskan kenapa itu disebut dengan AB. Ya, terus yang keempat, baris yang pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu namanya sisi. Ya, nah sekarang guru punya macam-macam pantun. Coba Sukma, bawa itu sana ya. Sama Wahyu boleh lagi kan? Oh, nggak usah kan? Anak-anak sekarang lihat dulu ke depan. Nah, di sini Ibu punya 3 jenis pantun. Ini pantun yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk membacanya satu persatu. Coba, siapa yang mau membaca pantun nomor 1? Ya, coba Wahyu. Terbanglah burung berelang, gerak dahan sambil menulis. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ya, terima kasih Wahyu. Terus yang kedua, siapa yang mau membaca? Coba Hadiah. Di pantulan titik-titik, ada guguk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Anda main ke rumah? Ya. Terima kasih Fadia. Terus yang ketiga, siapa yang mau membaca? Valen, ya coba Valen, baca nomor 3. Nggak kelihatan. Nah, sekarang sudah? Enak. Bisa kelihatan sekarang? Ya, ke depan boleh. Sini ke depan, sini. Valen sini ke depan. Ya, sini ke depan. Di sini bacanya di depan. Baca yang keras. Yang keras bacanya Valen. Kasih Valen. Tadi anak-anak sudah membacakan pantun yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, sekarang apakah bedanya antara pantun yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Bedanya di mana? Coba sekarang anak-anak sebutkan antara ketiga pantun yang Ibu tuliskan di depan, yang manakah merupakan pantun anak-anak? Yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3? Nomor 1. Kenapa bisa nomor 1? Apa alasannya? Ya, karena apa Stefani? Karena terlihat dari baris yang ketiga dan keempat. Ya, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan?
Iya, karena baris ketiga dan keempat berisi sehat. Ya, boleh. Dan yang terakhir, pantun yang manakah merupakan pantun muda atau pantun dewasa? Pantun yang terakhir yaitu nomor 2. Ya. Jawabannya karena lihat dari isinya juga. Kok semua dilihat dari isinya? Anak-anak menganalisisnya dari baris ketiga dan baris keempat. Isinya begitu. Ya, dan sekarang ini jelaskan. Nah, pantun yang nomor 1 ini sudah benar merupakan pantun anak-anak. Ya. Nah, kenapa disebut pantun anak-anak? Kita lihat di sini bedanya. Di baris ketiga dan baris yang keempat. Baris 3 dan 4 ini disebut dengan isi. Iya, baris 3 dan 4 berisi tentang isi pantun. Jadi anak-anak sudah mengamati video tentang pantun. Di sana sudah ada contohnya. Kenapa pantun anak-anak itu isinya terlihat di baris ketiga dan baris yang keempat? Karena isinya ini berisi tentang perasaan atau ungkapan seorang anak yang bagaimana? Yang senangnya karena apa? Karena dibawakan oleh siapa? Oleh ayahnya. Jadi jawaban anak-anak itu sudah tepat sekali. Bedanya adalah kita lihat di baris ketiga dan baris keempat, yaitu dari isi pantun. Isi pantun yang pertama itu adalah mengungkapkan tentang perasaan senang seorang anak. Karena isinya tentang mengungkapkan perasaan senang seorang anak, maka ini disebut dengan pantun anak. Nah, begitu juga dengan pantun yang nomor 2. Isi dari pantun yang nomor 2 ini berisikan tentang apa? Ayo, dijawab. Pantun yang nomor 2 ini berisi tentang pujian dari seorang pria terhadap wanita. Dia memujinya tentang apa? Tentang wajahnya yang cantik. Karena di sini berisi tentang ungkapan seorang pria memuji seorang wanita, maka itu tergolong ke dalam pantun pujian. Ya, karena berhubungan dengan perasaan anak-anak remaja. Terus yang terakhir kita lihat isinya. Baris ketiga dan keempat, isinya ini menceritakan tentang apa? Ya, nasihatnya adalah apa nasihatnya? Ya, anak-anak harus selalu rajin belajar supaya cita-citanya bisa tercapai. Karena di sana ada unsur nasihatnya, maka pantun yang ketiga ini disebut dengan pantun pantun. Wah, dan sekarang sudahkah anak-anak bisa membedakan? Sudah apa belum? Sudah, ya. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri pantun. Siapa yang tahu ciri-ciri pantun yang pertama? Itu bagaimana cirinya? Lihat di sini, pantun yang nomor 1 ini terdiri dari berapa bait ya? Berapa bait? Iya, 1 bait. 1 bait itu terdiri dari berapa baris? 1 bait dan 4 baris. Nah, itu pantun yang pertama. Terus yang kedua, coba anak-anak hitung suku katanya dari baris yang pertama. Terbang
yang kedua. Nah, kita lihat suku terakhirnya. Nah, suku kata yang ibu lingkari ini di baris yang pertama itu berbunyi apa? Coba semuanya jawab yang keras. Hah? Suku kata yang terakhir dibaca apa? Ik, ya. Terus suku kata yang kedua dibaca apa? A. Kemudian suku kata yang ketiga dibaca apa? I. Dan yang terakhir dibaca apa? A. Ya. Suku kata dari baris pertama dan kedua ini sama apa beda? Beda. Karena beda, suku kata ik ini kita umpamakan A. Kemudian A ini karena berbeda kita umpamakan B. Ya. Nah, sekarang anak-anak analisis lagi. Suku kata baris terakhir, suku kata terakhir di baris pertama sama baris ketiga itu sama apa beda? Sama apa beda? Sama, kita juga umpamakan A. Nah, sekarang dilihat dari suku kata nomor 2 dan nomor 4, baris terakhirnya sama apa beda? Karena sama, kita umpamakan B. Jadi saja pantun itu adalah AB. Ya. Nah, yang keempat, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Terus baris 3 dan 4 tadi namanya apa? Isi. Ya, disebut isi pantun. Nah, di sanalah tadi anak-anak bisa mencari tahu jenis-jenis pantun berdasarkan usianya, dilihat dari isinya. Ya. Jadi ciri-ciri pantun itu ada berapa anak-anak? Ada berapa? 5. Sama-sama. Yang pertama terdiri dari 1 baris dan 4 baris. Ya. Terus yang kedua? Suku kata pantun terdiri dari 8 Terus yang ketiga? Saja pantun adalah AB. Yang keempat? Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Dan yang terakhir? Baris 3 dan 4 disebut isi. Ya, pintar sekali. Nah, dari materi pantun yang dijelaskan tadi, kira-kira ada yang belum anak-anak pahami? Ada? Ada, diangkat dulu tangannya. Ada apa enggak? Tidak. Nah, kalau tidak, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang pantun, sekarang ibu akan ajak anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Ya. Nah, kemarin ibu sudah bentuk kelompok untuk kelas 5 ini terdiri dari 4 kelompok. Sudah ingat nama kelompoknya? Sudah. Nah, di LKPD ini anak-anak akan coba Sukma yang di depan, kalian jangan lain-lain. Nah, di LKPD ini anak-anak akan diajak untuk mencari pengertian dari pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun dewasa, pantun dua ya. Setelah anak-anak tahu pengertiannya, kemudian anak-anak ceritakan perbedaannya itu di mana ya antara pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua ya. Itu untuk tugasnya yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, bersama kelompoknya nanti anak-anak buat salah satu jenis pantun. Boleh itu pantun anak-anak, boleh itu pantun muda maupun pantun tua. Ya, nanti anak-anak diskusikan di sini. Ingat, sebelum anak
anak-anak mengerjakan LKPD, tulis dulu nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Setelah itu anak-anak baru apa? Membaca petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD supaya nanti apa yang anak-anak kerjakan itu mendapatkan hasil yang maksimal, hasilnya bagus. Ya, nah seperti biasa nanti kalau sudah selesai mengerjakan, anak-anak pilih salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil karyanya ke depan kelas. Ya, sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah ikut bagikan dulu LKPD-nya. Anak-anak boleh cari jawabannya di buku maupun di sumber lainnya ya yang sudah ibu sediakan. Makin terus oh. Semuanya harus bekerja, tidak ada anak yang diam. Yang mana? Bagaimana kelompoknya dia bisa? Ada masalah? Kalian juga cari di sumber yang lain. Maupun duka cita. Bagaimana kelompoknya Wahyu? Ada masalah? Bisa dikerjakan? Bisa. Waktunya 20 menit ya. Yang biasanya Nah, satu yang mencari artinya, yang satunya lagi mencari pembedanya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah mau membuat anak, membuat biasa. Ya.
nasihat. Wahyu, ya, kita atas kerjanya. Diagram alur peredaran darah besar dimulai dari jantung bilik kiri, kemudian ke aorta, kemudian ke pembuluh nadi, kemudian ke pembuluh kapiler, kemudian ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, kemudian ke jantung. Diagram alur peredaran darah kecil dimulai dari jantung bilik kanan dan pembuluh nadi, kemudian ke paru-paru, kemudian pembuluh balik, kemudian jantung serambi kiri. Ya, terima kasih Wahyu. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Wahyu sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Dari kelompok lain, ada yang punya jawaban lain? Ya, sudah sama semua? Ya. Nah, jawaban yang disampaikan oleh Wahyu dari kelompok 1 itu sudah benar. Ya. Diagram alur peredaran darah kecil. Kalau diagram alur peredaran darah besar itu dia dimulai dari jantung bilik kiri, kemudian menuju ke aorta, baru ke pembuluh nadi, masuk ke pembuluh kapiler, melalui pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, lalu kembali lagi ke mana? Ke jantung. Sedangkan diagram alur peredaran darah kecil mulainya dari bilik kanan dan jantung menuju ke pembuluh nadi, masuk ke paru-paru, kemudian menuju pembuluh nadi balik, barulah terakhir ke serambi kiri. Nah, itulah tentang sistem peredaran darah pada manusia. PKPD yang tadi sudah selesai semua? Belajar sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Materi apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Yang pertama tentang pantun. Pantun menurut golongan usianya dibedakan menjadi berapa? Dibedakan menjadi 3. Ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun dewasa. Bedanya itu bisa anak-anak lihat di mana? Di mana? Ya, di isi pantun. Jadi sini pantun ada berapa? 5. Coba yang lainnya jawab yang keras. Ciri-ciri pantun ada berapa? 5. Namanya pintar. Yang pertama, satu bait itu terdiri dari 4 baris. Bacanya apa?
saat ini pembelajaran, akan ajak anak-anak untuk bernyanyi lagu daerah terlebih dahulu. Anak-anak mau bernyanyi lagu apa? Ayu. Ya, boleh. Kita menyanyikan lagu Putri Keting Ayu dengan semangat. Ya, 1, 2, 3, mulai. Yang salah. Kali ambil video. Mana nih? Mana? Kali ambil video. Dipasak nangis. Ini. Tentang tema 4, tema 4, tema 2, pembelajaran yang ketiga tentang hak dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya nanti di jalan anak-anak selamat ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Mbak Wahyu. Yang lainnya duduk yang rapi dulu. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wahyu. Sekarang anak-anak boleh baris yang rapi, siap-siap untuk pulang. Jangan mudah di sana barisannya, sedikit. Gerak. Lancang depan, gerak. Gerak. Sama Santi. Oh, Santi. Oh, Santi. Lancang. Pantun dewasa adalah pantun yang bermanfaat untuk remaja, biasanya berhubungan dengan masalah cinta. Pantun kedua adalah pantun yang biasanya mengisahkan tentang pelajaran atau memberi nasihat-nasihat. Perbedaannya, maka anak-anak biasanya dengan mudah dimengerti, hanya ujian hal-hal yang mengajarkan tentang kebaikan. Pantun dewasa berisi tentang perkembangan dewasa dan yang lain. Pantun
buku. Kalau sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Terima kasih. Ya, terima kasih Sade. Coba berikan tepuk tangan yang semangat dulu. Anak-anak yang lainnya, ada yang mau menanggapi, memberi masukan atau memberi saran untuk penampilan temannya tadi? Ada? Ya, coba dari kelompoknya dia. Coba jawab yang Pak. Kepada yang memberi secara pengajaran dalam proses acara yang kemudian dilaksanakan. Iya, tadi katanya dia memiliki pantun yang berbeda dengan kelompoknya Pak D ya. Kalau Pak D itu tadi pantunnya tentang nasihat, kalau pantunnya dia itu tentang apa? Sama ya, sama tentang nasihat juga. Iya. Sekarang Ibu akan mengevaluasi tentang pekerjaan yang anak-anak buat. Sebelumnya sudah selesai semua tadi? Nah, setelah Ibu periksa, ternyata pekerjaan yang paling bagus itu adalah pekerjaan dari kelompok Pak D kita, yaitu kelompok 3 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Pak D. Nah, tadi anak-anak yang kurang nanti bisa dilengkapi ya setelah jam pelajaran. Nah, sekarang Ibu akan evaluasi untuk KBD yang anak-anak kerjakan. Nah, pengertian pantun, kalau pantun anak itu adalah pantun yang berisikan tentang cerita anak-anak, cerita anak-anak ya. Kalau pantun muda, pantun yang berisikan tentang kisah-kisah masa muda, masa remaja ya. Kemudian kalau pantun tua itu adalah pantun yang berisikan tentang nasihat kepada siapa? Kepada anak-anak boleh, kepada orang dewasa juga boleh. Nah, perbedaannya di mana? Kalau pantun anak-anak itu sifatnya yang gembira, sedangkan kalau pantun muda itu berisikan tentang perkembangan masa muda seseorang. Kemudian kalau pantun tua itu isinya tentang budaya, tentang nasihat, ya dan yang lainnya. Nah, itulah bedanya. Bedanya ini tadi anak-anak kita temukan di bagian mana dari pantun? Ya, bagian pantun. Nah, untuk membuat pantunnya, semua anak sudah membuatnya dengan sangat baik. Ya. Nah, sampai di sana untuk pembelajaran pantunnya, kira-kira ada pertanyaan? Sudah, bisa dilanjutkan? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tadi di kegiatan awal, anak-anak sudah menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang anak-anak nyanyikan itu adalah lagu apa? Coba dijawab dengan keras. Lagunya apa? Pancasila. Pancasila. Nah, anak-anak tahu nggak kalau dengan bernyanyi itu kita bisa menjaga kesehatan organ dalam peredaran darah. Ini
hari jika ketemu. Kita menjadi tidak sehat. Padahal menjaga kesehatan itu sangatlah penting. Sekarang coba ada anak-anak untuk membaca bacaan yang ada di halaman 38. Coba dibuka dulu buku paketnya dari halaman 38. Sudah dibuka bukunya? Ada bacaan yang berjudul manfaat kesehatan bagi Manusia. ya. Sebelum belajar, karena ibu lihat anak-anak ini banyak yang lesu, bagaimana kalau kita cukup semangat dulu? Ya. Sudah siap? Nah, semangat dulu. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Nah, sudah bersama semangatnya apa belum? Nah, kalau sudah, sekarang siapa yang mau membacakan? Ya, coba Ki Ayun. Baca bukunya ke depan, baca yang panjang. Manfaat kesehatan bagi manusia. Kesehatan memang sangat bermanfaat. Kesehatan dapat membiayai kita lebih menghargai hidup. Bagi kehidupan, kesehatan mempunyai manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat kesehatan secara langsung. Ada berbagai manfaat kesehatan yang kita peroleh secara langsung. Di antaranya, kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari ada manfaat. Jangan lain-lain. Kita patut bersyukur karena telah diberikan hikmat dan nikmat kesehatan yang sangat berharga. Berikut adalah manfaat kesehatan yang secara langsung dapat kita nikmati, yaitu mengurangi pengeluaran. Bayangkan jika kamu sedang sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit dan membeli obat. 2. Menambahkan pemasukan. Jika tubuh dalam keadaan sehat, alami tentu kita dapat bekerja secara baik dan beban. Seperti biasa. Hal ini tentu akan menyebabkan pemasukan dibandingkan kita sedang sakit. Jika menghemat waktu, mengapa salah satu manfaat kesehatan adalah untuk menghemat waktu? Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan dan tugas yang akan tertunda jika kita sedang sakit. Bayangkan berapa tugas yang akan tertunda jika kita sakit dan beberapa banyak tugas yang akan kita kerjakan jika kita dalam keadaan sehat. Manfaat kesehatan secara tidak langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung tidak kalah pentingnya dengan manfaat sehat secara langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung diantaranya menjaminkan setiap tindakan dan mendorongkan kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Selain itu, beberapa manfaat yang akan kita peroleh secara langsung jika dalam kondisi sehat adalah sebagai berikut. 1. Peluang untuk sukses. Sukses hanya dapat kita peroleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita. Kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan sehat. 2. Tabungan masa depan. Dengan sehat, maka kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif atau kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari. 3. Kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup. Oleh karena itu, kita akan memberi kesempatan lebih untuk berbagi antara sesama untuk membuat kebaikan. Terima kasih Ki Ayun. Jadi tepuk tangan dulu untuk Ki Ayun. Nah, tadi Ki Ayun sudah membacakan bacaan yang berjudul manfaat kesehatan bagi manusia. Ya, nah setelah anak baca tadi bacaannya, kira-kira informasi apa yang anak temukan dalam bacaan tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Coba Wahyu dijawab.
tidak langsung meliputi mengurangi pengeluaran, menambah pemasukan, dan menghemat waktu. Sedangkan manfaat kesehatan secara tidak langsung meliputi peluang untuk sukses, tabungan masa depan, dan kesempatan untuk berbagi. Ya, benar sekali. Tangan buat Wahyu. Nah, jadi informasi penting yang didapat dari bacaan tersebut adalah kita harus selalu menjaga kesehatan. Manfaatnya itu ada berapa? Ada berapa manfaatnya di sana? Jelaskan. 3 apa 2? Coba dilihat bukunya. Manfaatnya ada berapa? Kok 3? Ada 2, yaitu manfaat kesehatan secara langsung dan manfaat kesehatan secara tidak langsung. Ya, kalau secara langsung itu manfaatnya adalah yang pertama apa? Ayo dilihat bukunya. Manfaat yang pertama apa? Mengurangi pengeluaran, Ya, mengurangi pengeluaran. Terus yang kedua apa? menambah pemasukan, Dan yang ketiga adalah apa? menghemat waktu. Menghemat waktu. Kemudian manfaat kesehatan secara tidak langsung itu juga ada berapa? 3. Dilihat di bukunya. Yang pertama ada peluang untuk sukses. Kedua, Apa lagi? tabungan masa depan, Dan kesempatan untuk berbagi. nah, itulah manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Jadi menurut anak-anak, apakah kesehatan itu penting? Maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan. Misalnya dengan cara apa? Berolahraga boleh, bernyanyi boleh. Terus dengan apa lagi? Menjaga pola. Ya, menjaga pola makan dengan memakan makanan yang sehat. Sekarang untuk menambah pemahaman anak-anak, Ibu akan tayangkan video tentang sistem peredaran darah pada manusia. Halo, jumpa lagi di kelas grup prestasi. Hari ini kita akan mempelajari jantung dan peredaran darah. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung memiliki tugas utama memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti. Jantung ini hanya memiliki ukuran lebih besar sedikit dari kepala tangan memiliki. Jantung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Perhatikan gambar berikut. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, dan serambi kanan atau atrium kanan, serta bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah.
Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katus vidalis menuju bilik kanan. Katus ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi peningkatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2. Darah dari serambi kiri turun melalui katus vidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah telah beredar di dalam pembuluh darah. Dia beredar darah melewati jantung 2 kali, ini yang disebut peredaran darah kecil. Pada peredaran darah tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan diisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Ketika darah telah dengan oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja, yaitu vena cava superior, membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung, serta vena cava inferior, membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Sistem peredaran darah kecil dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah lalu mengalir melalui vena pulmonalis dan ke serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali ke sistem peredaran darah besar. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa mengikuti video-video berikutnya. Tadi video pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan dari video yang anak-anak amati tadi, organ peredaran darah manusia itu ada berapa? Ya, coba ya. Iya, benar sekali. Sangat ya.
darah. Ya. Nah, tadi anak-anak menyebutkan ada organ jantung. Jantung itu terdiri dari berapa ruang? 4. Ya, 4 ruang. Ada serambi kanan, serambi kiri. Juga ada bagian kanan dan bagian kiri. Nah, itu adalah bagian-bagian dari jantung. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman anak-anak tentang sistem peredaran darah, itu akan aja anak-anak untuk mengerjakan SHBD yang kedua, yaitu tentang peredaran darah pada manusia. Yang kedua, nah, yang pertama ini anak-anak kerjakan tadi sudah disangkan. Jadi anak-anak kerjakan yang lembaran kedua, yaitu membuat alur peredaran darah. Ada 2 yang di sini perlu anak-anak buat, yaitu diagram alur peredaran darah besar dan diagram alur peredaran darah kecil. Nah, itu tidak ada. Dimulainya dari apa? Dimulainya dari jantung bilik kiri, kemudian dari jantung bilik kiri itu masuk ke kanan, setelah itu masuk ke mana lagi? Ya, tadi kan sudah dijelaskan dalam video yang anak-anak amati. Jawaban SHBD-nya terlebih dahulu tuliskanlah nama kelompok dan anggota kelompok. Nah, itu bacalah petunjuk yang ada di SHBD. Ya, bacakan lembaran yang kedua. Ini ikuti tanda-tandanya ya, dari sini masuk kemana ya. Darahnya, fungsi alurnya dari jantung dia menuju kemana, terus dari sini dia menuju kemana, dari sini dia menuju kemana, ya sampai kembali lagi kemana. Terus di peredaran darah kecilnya juga begitu, dimulai dari sini, kemudian menuju apa, kemudian terakhirnya sampai di mana, ya. Nah, cari jawabannya di buku paket ataupun di sumber yang lainnya. Itu berdasarkan pengamatan video yang anak-anak lakukan tadi. Bukan. Ingat waktunya 10 menit ya. Banggaan, tidak banggaan.